Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan wa ja'alahu nuran yahtadi bihil insan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tushrihul qalba wal lisan min su'il af'ali wa fasadil a'mali fi kulli zaman. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi adharal haqqa yawmal taqal jam'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli mutamassikin bil Qur'an. Amma ba'du. Pendengar setia Radio Singosari FM yang saya cintai, pertama dan yang paling utama, marilah kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, penggenggam jiwa makhluknya di seluruh alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Pada hari ini tidak terasa kita sudah sampai di hari yang ke-16 di bulan Ramadan, dan nanti malam kita akan memperingati sebuah peristiwa maha penting yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran yang biasa disebut dengan Nuzulul Quran. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul Hikmah Nuzulul Quran. Pendengar setia Radio Singosari FM rahimakumullah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Pada saat itu beliau sedang bertahanus, atau bahasa kitanya itu sedang menyendiri di Gua Hiro. Nabi Muhammad sedang bertahanus atau menyendiri, bertafakur di dalam Gua Hiro. Pada saat itu usia Nabi Muhammad SAW sudah mencapai usia yang sempurna untuk bisa menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu adalah 40 tahun, 6 bulan, dan 8 hari, atau 13 tahun sebelum hijrah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, atau dalam tahun Masehinya yaitu 16 Agustus tahun 610 Masehi. Dan wahyu Allah yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang isinya adalah perintah untuk membaca. Sungguh wahyu ini sangat luar biasa, sehingga Rasulullah ketika pertama kali menerimanya, tubuhnya begitu gemetar, keringat dingin bercucuran dari sekujur tubuhnya. Malaikat Jibril sambil memegang Rasulullah menyampaikan wahyu Allah tersebut yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak pernah diketahuinya. Pada saat itu Rasulullah SAW menggigil, karena bagaimana tidak, beliau adalah seorang Rasul yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Pendengar setia Radio FM yang dimuliakan Allah, ternyata perintah membaca yang turun dalam wahyu pertama ini maknanya sangat dalam. Kita tidak hanya disuruh membaca pesan Allah melalui tulisan yang tersurat saja, tapi juga kita disuruh membaca pesan-pesan Allah yang tersirat. Sangat luar biasa. Allah juga mengajarkan kepada kita apa-apa yang tidak diketahui oleh manusia. Pendengar setia Radio Syariah FM yang berbahagia, lalu apa sebenarnya Al-Quran itu? Al-Quran adalah kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan menjadi kitab suci yang berisi berbagai macam ilmu pengetahuan dan petunjuk hidup bagi manusia, dan juga bisa bagi penghulu yang beriman kepada Allah. Jadi dengan membacanya dan terus berusaha mengetahui isi kandungannya, maka pengetahuan kita akan semakin bertambah. Al-Quran berisi kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang tidak akan berubah, dan tidak ada satu orang pun yang mampu merubahnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa merubahnya, meskipun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian mereka. Meskipun mereka cuma membuat satu surat saja, mereka tidak akan mampu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum dhahir. Dan sekiranya mereka manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat satu surat saja yang seperti Al-Quran itu, yang seperti Al-Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, maka tidak akan bisa membuat yang serupanya, walaupun sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Al-Quran itu tidak akan berubah, tetap terpelihara. Namun hebatnya isi kandungan Al-Quran itu tetap relevan di segala zaman. Meskipun kita tahu zaman itu senantiasa mengalami perubahan. Dulu dari zaman tidak ada listrik, mungkin ada yang mengalami ketika zaman tidak ada listrik, gelap gulita, pakainya cuma lentera. Kemudian sampai ada listrik, jadi terang benderang, bisa menjadi hiasan. Listrik itu dihias dengan keindahan yang luar biasa. Kemudian televisi dari mulai pakai aki, kemudian pakai listrik, dari satu channel, 2 channel menjadi berbagai macam channel. Namun juga berubah lagi sekarang kehebatannya. Kecanggihan teknologi juga semakin berubah dengan ditemukannya Android, sehingga orang bisa melihat apapun, melihat TV, mendengarkan radio, atau bukan
berbicara lewat medsos melalui internet atau HP, tapi kiranya dengan handphone yang bisa dipegang dibawa kemana-mana. Meskipun demikian, Al-Quran tetap seperti biasa, tidak berubah, tapi masih tetap relevan untuk dijadikan petunjuk, untuk dijadikan pegangan hidup bagi manusia di seluruh alam ini. Pendengar setia Radio Singasari FM rahimakumullah. Lalu apa sebenarnya isi kandungan dari Al-Quran tersebut? Kalau kita kelompokkan, maka isi kandungan Al-Quran itu ada 7, yaitu yang pertama, berisi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijauhi. Kemudian yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan. Kemudian yang ketiga, hukum halal yang harus dihalalkan. Dan yang keempat, hukum haram yang harus diharamkan. Yang kelima, berisi amsal atau perumpamaan yang harus kita jadikan sebagai teladan dalam kita bertingkah laku, baik perumpamaan itu dalam bentuk sejarah maupun perumpamaan yang ada di dunia ini. Kemudian yang keenam, ayat-ayat muhkam, yaitu ayat-ayat yang jelas untuk dipahami. Kemudian yang ketujuh adalah ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang memang kita tidak diberitahu atau kita tidak tahu artinya dan yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian kita perlu mengetahuinya. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui isi kandungan Al-Quran tersebut? Pendengar setia Radio Singasari yang dimuliakan Allah. Caranya yaitu kita disuruh senantiasa membacanya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni yang berbunyi, "Aktsiru min tilawatil Qur'an fi buyutikum, wa innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an yaqilu khairuhu wa yakthuru syarruhu wa yadhifu ala ahlihi." Yang artinya, perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian, maka sesungguhnya rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya sedikit sekali kebaikannya dan banyak sekali keburukannya, serta akan disempitkan rezekinya. Maka dari itu perbanyaklah baca Al-Quran di rumah kita terutama, agar rumah kita itu terlihat tidak seperti kuburan. Dari langit rumah kita terlihat terang benderang karena selalu diisi dengan ngaji. Maka ajari anak-anak kita untuk selalu rajin mengaji, supaya dia bisa melanjutkan apa yang kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya, Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari
kitab Allah atau Al-Quran, maka akan mendapat hasanat. Dan tiap hasanat atau kebaikan itu mempunyai pahala yang berlipat 10 kali lipat. Saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Pendengar setia radio FM yang dimuliakan Allah, sungguh besar sekali pahala membaca Al-Quran. Oleh karena itu, maka kita harus senantiasa meluangkan waktu kita di tengah kesibukan kita untuk membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang bermain gadget sampai lupa, sampai berjam-jam. Tapi begitu baca Quran, 5 menit saja sudah bosan. Janganlah begitu. Kita diberi waktu, diberi nafas 24 jam dari Allah gratis. Masa kita hanya disuruh membaca Al-Quran, meluangkan waktu kita membaca Al-Quran saja? Kita malas. Sungguh orang yang rugi apabila dia melakukan hal seperti itu. Pendengar setia Radio Singapsari FM yang dimuliakan Allah, begitu besarnya pahala kita membaca Al-Quran. Dan Al-Quran juga bisa menjadi obat bagi kita semua. Dari uraian yang telah saya sampaikan tadi, maka saya dapat menarik kesimpulan tentang hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, dengan diturunkannya Al-Quran, maka secara otomatis mempertegas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan diturunkannya Al-Quran, maka Rasulullah SAW memperoleh legalitas, diangkat sebagai Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Kemudian yang kedua, dengan diturunkannya Al-Quran, manusia mendapatkan petunjuk atau pegangan hidup yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, dengan diturunkannya Al-Quran, maka manusia menjadi makhluk yang sangat pandai dan sangat mulia. Karena Al-Quran selalu mendorong manusia untuk selalu berpikir, menemukan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat. Kemudian yang keempat, dengan diturunkannya Al-Quran, mendidik manusia untuk bersabar. Karena Al-Quran diturunkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Hal ini menjadikan manusia untuk bersabar dalam menghadapi masalah. Kemudian yang kelima, menjadikan manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi